Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala arsyafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Ali Nurdin MA dan teman-teman semua serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul dan bisa hadir di acara pengajian ini, kajian online Thalibul Ilmi 385 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Islamlah sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pegang erat sampai akhir ayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah majelis kita akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Ali Nurdin MA. Beliau adalah seorang dai dan ulama muslim yang merupakan guru besar tafsir di PT IKI Jakarta dan juga menjabat sebagai wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Adapun judul pada hari ini adalah ibadah sholat dalam perspektif Al-Quran. Sholat merupakan tiang agama Islam yang kita semua diwajibkan untuk menjalankannya. Sholat bukan hanya sekedar gerakan seperti ruku, sujud, tapi esensi sholat adalah kita mampu menjauhi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan dalam bergulirnya kehidupan ini, waktu berjalan terasa sangat cepat. Dalam sekejap, baik sejam, sehari, sepekan, bahkan sebulan, juga bertahun-tahun kita telah melewati tanpa kita menyadarinya. Di semua waktu tersebut, sholat sudah mendampingi kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita juga akan membiarkan sholat kita berlalu tanpa terasa? Atau kita ingin membuatnya menjadi momen yang berharga dalam hidup ini, waktu di mana kita akan bertemu dengan Allah dalam bergulirnya hidup ini. Bagaimana sholatnya sebenarnya untuk transendensi menuju Allah, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran? Untuk penjelasan lengkapnya, mari kita kajian ilmiah dan siraman rohani dari Al-Ustadz Dr. Ali Nurdin pada siang hari ini. Kepada Al-Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Tema ini kita ingin refresh kembali, ya, segarkan kembali, karena beberapa alasan, dan di antara alasan yang mendesak adalah karena dalam beberapa waktu lalu ada narasi di media sosial yang menyatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak disebut di Al-Quran, begitu. Nah, sholat 5 waktu tidak disebut di Al-Quran. Iya, bagaimana? Apakah ungkapan ini benar? Ya, itu. Kita ingin mengatakan bahwa hal tersebut tidak salah, memang benar. Cuma pertanyaannya untuk apa? Yang tidak disebut di Al-Quran itu banyak sekali, tidak hanya sholat, bahkan rukun Islam semuanya juga tidak disebut di Al-Quran secara rinci, gitu ya. Maka hadis Rasulullah SAW dan Nabi diutus itu adalah untuk kemudian memberikan di antara tugasnya merinci atas apa yang secara garis besar disampaikan di Al-Quran. Maka misalnya syahadatain itu 2 hal yang tidak terpisah. Syahadat kita sebagai bukti kemusliman kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Athi'ullaha wa athi'ur rasul, atau athi'ullah wa rasul, itu satu kesatuan duit tunggal, ya. Dan itu syahadat sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman dulu ya begitu. Maka kalau kemudian ada yang menyatakan sholat 5 waktu tidak disebut di Al-Quran, ya terus kenapa? Memang ada masalah? Apa terus bermasalah begitu? Kan tidak, ya. Demikian halnya juga puasa, haji, zakat, itu tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran memang. Itu semua dirinci dalam hadis Nabi SAW, dan kita memang berpegang teguh kepada keduanya. Seperti Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lan tazillu abada. Aku tinggalkan kalian 2 hal, ya, 2 pusaka, 2 hal yang kalau kalian terus intamasak tumbihima, berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya.
Baik. Nah, sekarang fokus kita kalau memang tidak disebut secara rinci 5 waktu itu, terus yang disebut di Al-Quran tentang sholat itu apa? Masalah apa? Ini yang saya kira ingin kita garis bawahi. Yang pertama, syariat sholat itu bukan syariat yang maaf. Bukan sholat yang baru diturunkan syariatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukan. Tapi sudah sejak dulu. Sejak di masa awal, sejak di masa Allah mengutus para nabi. Mari kita mulai buktikan di Al-Quran misalnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah juga perintahkan untuk menunaikan sholat. Maka salah satu doa yang beliau panjatkan kepada Allah adalah agar diberi kemampuan untuk istiqomah mengerjakan sholat. Kita lihat surah 14, surah Ibrahim pada ayat yang ke-40. Ya, surah Ibrahim, Mas Ditang akan membantu kita. Surah 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Silakan Oci dan Doni. Haji. Ya, sebentar ya. Apaan Ustadz? Sebentar ya. Ya, monggo. 14, 40 ya Ustadz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Iya, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang istiqomah mengerjakan sholat. Ya, ini menandakan bahwa syariat sholat sudah Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar kiranya beliau dijadikan orang yang selalu istiqomah mengerjakan sholat. Dan tentu ini juga lebih kita, lebih membutuhkan doa ini untuk kita semua. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya. Dan di Al-Quran, perintah sholat keseluruhannya itu diawali dengan kata redaksi aqimu maupun yang seakar. Seperti di ayat ini, Rabbi ja'alni muqimus sholat. Nanti fi'il amarnya di lain ayat, aqimus sholat. Ya, di Al-Quran hanya ada satu ayat di mana Allah memerintahkan sholat, tapi tidak pakai kata aqimu. Tapi yang dimaksud di situ memang bukan sholat 5 waktu. Ya. Itu di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini tidak mengatakan faqimus sholata wanhar, tidak fasholli li rabbika wanhar. Karena apa? Ayat ini turun sebelum syariat sholat 5 waktu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu diyakini ijma', ya, diyakini oleh jumhur ulama. Mayoritas ulama kita meyakini bahwa sholat 5 waktu baru disyariatkan ketika peristiwa Isra Mi'raj tahun 10 kenabian. Nah, kita kembali. Nah, setelah periode Nabiullah Ibrahim, maka kemudian kita lihat di putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Nabiullah Ismail ini juga kemudian ada syariat untuk mengerjakan sholat? Mari kita lihat surah nomor 19, surah Maryam. Ayat yang ke-54, 55. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Silakan Doni. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Iya, terima kasih Mas. Dia
selalu memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat. Nah, Nabiullah Ismail memerintahkan keluarganya selalu untuk mengerjakan ibadah sholat. Berarti apa? Sholat sudah juga disyariatkan kepada beliau. Nah, pasca Nabi Ismail, ini yang sezaman tapi beda lokasi ya. Kalau Nabi Ismail Allah utus di wilayah, sekarang masuk wilayah Jazirah Arab, yaitu di Najd, Makkah, Madinah. Nah, kalau kemudian saudara beliau, yaitu Ishak, itu bersama Nabi Ibrahim di Kanaan, sekarang masuk wilayah Palestina, Yerusalem. Nabi Ishak yang kemudian punya putra yang namanya Nabi Yakub. Yakub alaihissalam inilah yang bergelar Israel, yang dari beliaulah turun bangsa besar yang namanya Bani Israel. Nah, pertanyaannya, apakah kepada mereka yang diutus para nabi banyak sekali Bani Israel, sejak Nabi Yakub sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam, itu juga Allah turunkan syariat untuk mengerjakan salat? Mari kita lihat janji Bani Israel kepada Allah di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 83. Di ayat ini ada beberapa jenis perjanjian rinciannya antara Allah dengan Bani Israel. Wa idza khadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka juga dituntut untuk melaksanakan syariat sholat. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang menarik mungkin, apakah Nabi Isa? Nah, Nabi Isa alaihissalam juga diperintahkan sholat. Apakah beliau diperintahkan untuk melaksanakan jenis model ibadah ritual yang lain? Misalnya, maaf, kebaktian misalnya. Atau beliau diperintahkan untuk mengerjakan sholat? Mari kita lihat jawaban Al-Quran di surah nomor 19, surah Maryam, pada ayat yang ke-30, 31. Dalam ayat ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam yang direkam oleh Al-Quran tentang apa yang beliau terima dan laksanakan. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Iya, inilah jawabannya bahwa ternyata Nabi Isa alaihissalam diperintahkan juga untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat selama hidupnya. Oke, baik. Dari apa yang kita baca di ayat-ayat ini, maka kita simpulkan bahwa syariat sholat bukanlah syariat yang baru Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi kepada seluruh nabi. Dan tidak hanya sholat, termasuk yang kemudian tadi kita sebut ya, rukun Islam, termasuk zakat, termasuk puasa, bahkan haji, juga Allah telah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya memang para nabi itu membawa ajaran yang sama, membawa syariat yang sama, yang berbeda boleh jadi hanya rinciannya. Tapi kalau syariatnya satu, mereka membawa pesan tauhid, ya, pesan tauhid, dan itulah inti Islam. Pesan tauhid itu yang mereka bawa. Demikian juga sholat, demikian juga zakat, puasa, haji. Maka Nabi Musa bukanlah seorang Yahudi. Nabi Isa bukanlah seorang Nasrani. Ini dalam perspektif Al-Quran. Lagi-lagi kita mengatakan, ya, sehingga kesemua Nabi itu adalah satu rangkaian. Kalau dalam bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti bangunan. Bangunan yang aku adalah kata Nabi, bata yang terakhir yang melengkapi sekaligus menyempurnakan atas bangunan yang disebut dinul Islam itu. Maka di antara ayat yang menegaskan ini, mari kita lihat misalnya
surah 21 Al-Anbiya pada ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka sembahlah aku. Iya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Berarti apa? Tak seorang rasul pun kecuali semua berarti. Ya, semua. Dan semua nabi itu dalam satu barisan. Tidak ada yang berbeda. Semua dalam satu rangkaian, satu grup nabi itu, dan tidak ada yang baper live group, itu enggak ada. Semuanya satu ya. Nah, sehingga kemudian di antara wasiat penting Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya, yang kemudian mayoritas keturunannya ini adalah juga yang banyak yang menjadi nabi, maka beliau sampai disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi begitu. Mari apa yang diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada putranya diabadikan Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 132, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakum ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Surah Al-Baqarah ayat 132. Iya. Iya. 132. Maaf Ustaz. Ya, apa-apa. Rupanya ke ininya surat An-Nisa. Iya. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berpesan, berwasiat. Wasiat itu artinya pesan baik yang disampaikan seseorang sebelum wafatnya. Itu namanya wasiat. Ya. Apa wasiat beliau? Bahwa wahai anak-anakku, Allah telah memilih agama ini untuk kalian, yaitu Islam. Maka jangan kalian mati kecuali dalam tetap komitmen istiqomah memeluk agama ini. Agama apa itu? Islam. Apa itu? Tauhid. Ada kesamaan di situ. Baik, mari kita kembali ke pokok tema kita, yaitu tentang salat. Nah, kalau ini sudah menjadi sesuatu yang Allah syariatkan sejak zaman dulu, bagaimana dengan kemudian penjelasan seputar masalah waktu pelaksanaannya? Ya, nah kita temukan isyarat yang cukup jelas di dalam Al-Quran tentang kapan kita melaksanakan ibadah sholat itu. Secara umum Allah sudah menegaskan bahwa waktu kita mengerjakan sholat itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah diwajibkan dengan ketentuan waktu yang Allah telah tetapkan. Maka tidak ada di situ ijtihad ulama, misalnya semau kita atau menurut pendapat ulama, oh kalau itu sholat zuhur jam sekian saja, dalam arti itu sebagai pandangan ro'yunya, pandangan fikirannya, tidak. Tapi Allah telah menegaskan sholat itu kewajiban yang telah kutetapkan atas seorang mukmin yang ditentukan waktunya. Kita lihat surah nomor 4, An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Iya, kalimat yang terakhir. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya, kewajiban untuk orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya.
Ya, ini berarti apa? Bahwa rangkaian ibadah sholat, waktu yang kemudian sekarang ini kita jalani, kesemuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa ketetapan Allah menyangkut waktu sholat itu? Nah, di antara ayat yang menjelaskan hal ini, kita mulai di surah nomor 17, surah Al-Isra, pada ayat yang ke-78. Dalam ayat ini Allah berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila khasaqil lail wa qur'anil fajr. Inna qur'anil fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Iya, laksanakanlah sholat sejak tergelincir matahari, itulah yang kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya, yaitu apa? Zuhur dan asar. Dan juga sejak sampai terbenamnya matahari, itulah maghrib dan isya. Dan juga sholat subuh atau sholat fajar. Jadi sholat subuh nama lainnya adalah sholat fajar. Keduanya disebut digunakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kapan waktunya? Ya waktunya sejak terbitnya fajar. Fajar yang pertama ya, itulah kemudian disebut waktu subuh. Jadi artinya apa? Sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan sholat itu sudah diikuti perintah untuk kita mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yang kemudian dalam rinciannya itu disampaikan atau dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka misalnya Allah pesannya apa? Agar kita selalu berusaha menjaga waktu-waktu sholat yang telah ditetapkan itu. Terutama sholat khusus, sholat tertentu ya, yang memiliki keistimewaan. Hal ini kita lihat di surah nomor 2, Al-Baqarah, ayat 238, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Iya, peliharalah waktu-waktu sholat, demikian juga dengan sholat wusta. Pertanyaan kita, apa yang dimaksud sholat wusta? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu sholat asar, karena sholat wusta artinya sholat yang waktunya pertengahan antara malam dan siang, atau siang dan malam. Demikian juga ada yang mengatakan pertengahan waktu dalam satu hari itu adalah sholat subuh. Maka yang disebut sholat wusta adalah sholat subuh. Apapun pilihannya tidak masalah. Yang penting kita istiqomah mengerjakan waktu di sholat itu pada waktu yang telah ditetapkan. Terlebih lagi kemudian waktu yang telah ditetapkan itu yang utamanya adalah di awal waktu. Ini merujuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ditanya, ya Rasulullah, ayu afdalul a'mal? Wahai Rasulullah, apakah amal yang paling afdal itu, yang paling utama itu? Maka Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha. Ay as-salatu li awwali waktiha. Sholat di awal waktu, atau di permulaan setelah masuk waktu sholat di awal waktu. Meskipun sepanjang waktu-waktu yang masih diperbolehkan, kita pun juga bagus, tetap istiqomah mengerjakannya. Baik. Itu terkait dengan persoalan seputar waktu kita mengerjakan ibadah sholat. Nah, ada yang kemudian juga menyampaikan, apakah tata cara sholat seperti yang kita kerjakan itu sama dengan tata cara sholat sebelum Nabi Muhammad SAW? Misalnya tadi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita tidak mendapati penjelasan yang rinci tentang masalah ini. Apakah termasuk sholat orang-orang atau kaum sebelum Nabi Muhammad, masyarakat, bangsa, umat Islam sebelum Nabi Muhammad, itu sama dengan 5 waktu seperti kita, atau mungkin beberapa waktu yang berbeda, atau juga jumlah rakaatnya apakah sama? Wallahu a'lam. Ini tidak ada penjelasan. Seperti halnya yang ibadah lainnya, puasa misalnya, Allah hanya mengatakan diwajibkan atas kalian puasa seperti Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kalian. Tapi apakah tata cara ibadah puasa sama persis? Jawaban kita, wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui pastinya. Nah,
yang ingin kita lanjutkan untuk kita lihat perspektif Al-Quran tentang sholat itu justru hikmahnya. Ya, tadi Mas Itang sudah menyinggung sedikit tentang hikmah utama dari kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Mari kita lihat dari beberapa narasi yang disebut di Al-Quran. Yang pertama, ibadah sholat itu di antara bentuk hikmahnya apa? Sebagai bentuk kita meraih ketentraman, meraih ketenangan jiwa. Ya, ini kita lihat misalnya surah nomor 20, Toha, surah 20, ayat yang ke-14 maksud saya, maaf, ayat 14 di mana Allah berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Iya, pada frase yang terakhir, kita diingatkan oleh Allah, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sehingga tujuan utama kita dalam ayat ini digarisbawahi, kenapa Allah suruh kita mengerjakan ibadah sholat, agar hati kita selalu dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa 5 waktu dengan pembagian waktu sedemikian rupa seperti yang kita jalani sekarang, itu sudah cukup sebetulnya. Kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan kesadaran penuh gitu ya. Misalnya kita mulai bangun tidur, kemudian sholat. Bisa sholat tahajud kalau belum masuk waktu subuh, atau sholat subuh setelah masuk subuh. Maka memulai aktivitas hari kita, mulai dengan mengingat Allah, terus sholat. Maka kemudian kita biasanya akan menyusun jadwal ya, susunan kita jadwal itu selalu akan menempatkan waktu sholat sebagai patokan utamanya. Ini kalau kita ingin hidup berkah. Maka sebetulnya yang kita lakukan di antara waktu sholat itu bagian dari kita menunggu waktu sholat. Itulah kehidupan seorang muslim. Ya, sehingga kemudian kita bekerja misalnya dari jam 8 sampai kemudian 11 atau setengah 12. Saatnya kita istirahat, kita sering disebut isoma. Istirahat, sholat, makan. Itu biasanya itu berapa lama itu kalau isoma itu? Kalau di kantor-kantor. Berapa lama Mas Tang? Kalau kita isoma itu? Sekitar 15 menit, 20 menit, 3,5 jam bisa Pak Ustaz. Isomanya kalau di kantor setengah jam ya? Setengah jam bisa. 15 menit lah ininya. Iya, isomanya setengah jam ya, istirahat, sholat, makannya tuh kalau 15 menit terlalu cepat. Cepat, iya, setengah jam. Setengah jam itu untuk istirahat, sholat, makan. Untuk so-nya sendiri, isoma, so-nya itu berapa lama biasanya kita? Itu kan sama makan. Nah, sholatnya berapa menit kira-kira? Sekitar 10-15 menit. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau bikin agenda biasanya itu isoma itu antara jam 11.30 atau 12 ya, terus kemudian sampai jam 12.45, 13. Tapi yang lama kan sebetulnya ma-nya ya sama i-nya itu, kalau so-nya sendiri kan sebentar sebetulnya. Tapi itu pun kalau kita kerjakan dengan baik ya sudah cukup. Untuk apa? Untuk sarana kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah apa? Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya itu, hati kita akan selalu mengingat Allah, maka apa? Hidup kita menjadi tentram, jiwa kita menjadi damai. Itu janji Allah. Kita lihat di surah 13 ayat 28. Surah 13 ayat 28 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman, hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah atau ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Jadi kalau ada orang yang hatinya nggak tentram, berarti yang diingat itu dalam hatinya selain Allah. Itu logikanya, mafhum mukhalafahnya demikian, ya. Jadi kalau ada orang kok gelisah, ya, isi statusnya itu jelek terus misalnya gitu, ngeluh saja, itu berarti yang diingat dalam hatinya selain Allah. Karena kalau hatinya digunakan untuk mengingat Allah, hasilnya adalah ketentraman batin, kedamaian jiwa. Dan untuk itulah memang salah satu tujuan dari disyariatkannya kita mengerjakan ibadah sholat ini, ya kan?
Sehingga kemudian waktu-waktunya telah dibagi sedemikian rupa. Itu yang pertama. Dengan ibadah sholat, hati kita menjadi tentram, jiwa kita menjadi damai, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi visi kita dalam hidup, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Baik, kemudian yang kedua, ini tadi yang sudah disinggung oleh Pak Itang ya di awal, yaitu apa? Orang yang sholatnya baik itu dapat menjauhkan perilaku keji dan mungkar. Mari kita lihat surah 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa yang dimaksud dengan perbuatan keji itu? Kita sering mendengarkan perbuatan keji ya. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan perbuatan keji? Di Al-Quran, perbuatan keji itu diberi contoh ada 3. Contoh perbuatan yang disebut fahsya. Jamaknya fahisyah. Ya, fahsya jamaknya fahisyah. Ya, itu artinya dalam bahasa Indonesia keji. Ini saya kira mungkin karena kemiskinan bahasa Indonesia, jadi kurang bisa menampung apa sebetulnya arti keji. Nah, di antara contoh perbuatan keji yang disebut di Al-Quran itu apa? Yang pertama adalah perbuatan zina. Berzina. Mari kita lihat contoh ayatnya. Surah nomor 17 ayat 32. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Iya. Jangan mendekati zina. Tapi ingat ya, bukan berarti terus kemudian yang nggak boleh kan mendekati. Aku nggak dekat kok langsung aja. Mendekati aja nggak boleh, apalagi lakukan ya. Gitu. Nah, ingat di Al-Quran itu kalau ada larangan dengan redaksi jangan dekati, maka itu maknanya, hikmahnya yang mendekati rata-rata kena. Gitu. Maka Allah wanti-wanti. Allah tidak berfirman jangan lakukan, enggak, tapi jangan dekati. Kenapa? Kalau orang nekat mendekati kena itu. Itulah maka kemudian oleh Rasulullah kan dibuat sedemikian rupa ya bentuk kehati-hatian itu. Misalnya kenapa kita kalau bisa itu jangan berlebihan dalam ikhtilat, bercampur yang bukan mahram laki perempuan, atau kenapa orang perempuan sedapat mungkin kalau bepergian jauh harus ada mahram, misalnya tetap jaga kehormatan. Kenapa kemudian disyariatkan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat? Itu keseluruhannya bagian dari itu sebetulnya. Ya, supaya kemudian kita dapat menjauhi dari perbuatan keji yaitu zina. Faktanya apa? Ada kasus dalam Al-Quran dikatakan jangan dekati, nekat dekat kena. Siapa? Nabi Adam moyang kita. Di surga kan sudah enak, mantep, ya kan? Terus kemudian Allah cuma bilang satu saja larangannya, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini wahai Adam. Dekat ternyata. Dia malah dilihat-lihat. Saya tanya bisik-bisikin gitu. Tahu nggak itu pohon apa Adam? Nggak tahu, pokoknya nggak boleh aku makan. Itu pohon keabadian. Kasih tahu ya. Pohon khuldi. Kalau kamu pengen abadi di surga, makan tuh pohon. Udah kena akhirnya. Maka hati-hati dengan ini. Fahisyah, perbuatan keji. Satu apa? Berzina. Yang kedua, LGBT. Atau yang disebut di Al-Quran itu adalah homoseks. Ya, kita lihat misalnya di surah nomor 7, surah Al-A'raf, pada ayat yang ke-80, waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Surah 7 ayat 80-81. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nah, itu. Kenapa kemudian contoh keduanya yaitu kaum Nabi Lut yang melakukan tindakan homoseksual di mana mereka menyukai sesama
jenis. Na'udzubillahi min dzalik. Satu lagi, ini yang agak mengejutkan ya, ketika Al-Qur'an membuat contoh ataupun menyebut salah satu jenis perbuatan keji, ini mungkin agak berbeda dengan dua contoh karena berdekatan zina dengan umum kan berkaitan dengan persoalan persoalan biologis lah kira-kira. Kalau ini menarik ini. Al-Qur'an mengatakan apa? Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Keji di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah pelit alias kikir. Itu disebut sebagai keji. Mari kita lihat di Al-Qur'an yang menyatakan ini, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Lihat di surah apa itu? Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-169. Allah menyatakan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, berbuat jahat dan keji. Keji di sini maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam konteks setan itu menyuruh kita berbuat keji adalah kekikiran. Hal ini diperkuat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-268. Di ayat 268, setan kemudian menyatakan asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Surah 2 ayat 268. Setan menjanjikan, menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya, setan nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Maksudnya apa? Melarang untuk kita berbagi, berinfak, bersedekah. Jangan kamu ya bisik-bisikin begitu. Kalau kamu banyak sedekah nanti miskin loh. Maka setan suruh manusia apa? Bisiknya berbuat keji, yaitu apa? Maksudnya kikir. Maka terjemahannya tadi tafsirnya dalam kurung kikir. Nah, kenapa perbuatan keji itu kok contohnya kikir? Ya karena daya rusaknya sama dahsyatnya dengan perbuatan zina kalau kikir itu. Disitulah mengapa salah satu hikmah terpenting dari ibadah sholat itu kalau orang yang sudah sholat itu tidak kikir. Maka kalau ada orang yang kelihatannya sudah rajin sholat, kok kikir, kok pelit, Allah mengecamnya sebagai apa? Celaka kamu sholat. Nah, itu. Jadi maka hikmah terpenting ibadah sholat itu di samping mengajarkan kita agar selalu mengingat kepada Allah, tapi yang tidak kalah pentingnya apa? Juga menjadikan kita memiliki kelembutan hati untuk dapat memiliki kepedulian sosial, sikap empati dengan sesama. Lagi-lagi kalau ada orang yang kemudian sudah mengerjakan sholat, kok malah pelit, ini berarti sesuatu yang bertentangan. Dan Allah maka mengatakan, kamu termasuk orang yang mendustakan agama itu. Kalau yang seperti itu. Kelihatannya kan baik, wong sholat kan baik, amal ibadah. Tapi kok ternyata kenyataannya dalam realitas sosial kehidupan orang itu, kok kemudian pelit, maka itu disebut dusta kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita lihat surah 107 ya. Surah Ar-Ra'aital atau surah Al-Ma'un, surah 107. Kita baca dari awal, cuma 7 ayat pendek-pendek. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuzzu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salah, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Celakalah orang-orang yang sholat. Loh, orang celaka. Menarik. Yaitu orang-orang yang lalai dari atau terhadap. Bukan di dalam. Ini saya ulangi teman-teman ya. Redaksi ayat ini mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan alladzina hum fi. Ya.
Kalau seandainya bunyi redaksinya mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholat, oh kita kena terus tuh. Karena umumnya kita model sholatnya kan yang masih begitu, ya loh, umumnya kita dan bahkan umumnya umat Islam lah kalau sholat ya masih teringat sesuatu gitu ya. Tapi yang seperti itu tidak termasuk dikecam dalam ayat ini, nggak apa-apa karena itu nggak bisa dihindari ya. Situasi seperti itu nggak bisa dihindari, banyak temannya, maka tenang aja, ya kan? Karena Allah kemudian menggandeng redaksi orang yang lalai dari atau terhadap sholatnya. Yaitu apa? Terhadap pesan-pesan moral, hikmah sholat, tujuan sholat. Manusia sepertinya sudah mengerjakan. Kok dia lalai tentang itu sama? Yaitu siapa mereka itu? Lebih konkretnya, mereka sudah sholat, tapi فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Artinya apa? Tidak peduli terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap fakir miskin. Padahal mereka memiliki kemampuan untuk itu, untuk kemudian maksudnya memiliki kepedulian, maka seandainya sudah melaksanakan sholat pun, dianggapnya sholat itu hanya membawa keadaan yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka poin yang ingin kita garis bawahi, sholat di samping sebagai cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita selalu kepada Allah adalah untuk menjadikan kita memiliki sikap kepedulian sosial yang baik. Dan surah inilah kita tahu dalam sejarah ya, termasuk yang menginspirasi seorang santri, seorang kiai yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah. Maka amal usaha Muhammadiyah rata-rata di dua bidang sosial, pendidikan dengan rumah sakit, di mana-mana itu biasanya mereka ada. Nah, baik. Kita lanjutkan. Satu lagi ya, di antara hikmah terpenting ibadah sholat itu apa? Yaitu kita akan memiliki saluran untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita meletakkan beban hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Allah ciptakan agar kita ini kemudian memiliki satu waktu di mana kalau ada masalah itu jangan terus dibawa gitu. Letakkan dan lepaskan. Gimana cara melepaskannya? Yuk ketika sholat. Dilepaskan untuk diberikan ke siapa? Kepada yang bikin hidup, yaitu Allah. Kan gitu kan. Mari kita lihat surah nomor 70. Surah 70 itu namanya surah Al-Ma'arij. Kita mulai dari ayat yang ke-19 sampai 21 atau 22 ya. Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'an illal musallin." Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Manusia suka mengeluh. Kalau dapat masalah, ngeluh. Kalau dapat kesuksesan, kikir. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Disebutnya dengan ibadah sholat untuk pengecualian ini menandakan bahwa ibadah sholat itu menjadi kanal ya sebagai sarana kita kalau punya masalah ngeluhlah sama Allah, sama yang telah menciptakan hidup. Karena memang itu salah satu tujuan kita untuk diperintahkan sholat. Maka dalam sholat kita diajarkan salah satu doa dalam suratul Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Demikian doa juga dalam doa iftitah kita, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Nah ini sekali lagi menandakan bahwa sholat memiliki tujuan, bukan sekedar kita laksanakan perintahnya sesuai dengan ketentuan syarat rukunnya, tapi lebih dari itu adalah sebagai salah satu cara yang Allah telah tetapkan agar kita senantiasa bisa meletakkan masalah kita, mengembalikan, memohon solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Maka di ayat yang lain kita temukan cara minta pertolongan kepada Allah itu diantaranya dengan sabar dan sholat. Ini surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 153. Surah 2 153 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang Monggo, jangan berebut.
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Baik, yang terakhir sebagai penutup, ya, bagaimana perspektif Al-Quran tentang ibadah sholat ini terkait dengan masalah bagi yang meninggalkan sholat. Apa ancaman yang Allah berikan? Kalau toh Allah memberikan janji kebaikan atas orang yang sholat dan memberikan ancaman atas orang yang meninggalkan sholat, mohon jangan dipahami Allah butuh sholat kita. Ya, saya ulangi, kalau toh Allah kemudian memberikan sekian banyak kebaikan atas ibadah sholat atau sekian ancaman bagi yang meninggalkan sholat, itu bukan berarti Allah butuh sholat kita. Karena dalam prinsip agama kita yakini Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya, dari makhluknya, termasuk sholat, termasuk imannya, termasuk semua ibadah manusia itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi sepenuhnya manfaatnya kembali kepada manusia. Maka ketika Allah sebutkan ancamannya yang akan diterima oleh orang yang tidak mengerjakan sholat, sekali lagi itu bagian cara Allah litarbiyatin nas, litarbiyatil insan, untuk mendidik manusia, ya, agar manusia menyadari kebutuhan utamanya, yaitu Allah melalui ibadah sholat. Mari kita lihat salah satu bentuk ayat ancaman orang yang tidak melaksanakan sholat di surah nomor 74, surah Al-Mudaththir, ya, surah 74. Kita mulai dari ayat yang ke 41, ya. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Surah Al-Mudaththir 74, kita mulai dari ayat yang ke-40. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan. Iya, terus? Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakar? Jawabannya? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Itu poinnya, ya kan? Jadi ada sekelompok orang yang punya kawan ketika di dunia, ternyata kawan itu tidak ikut mereka di surga, ya. Terus cari informasinya, kemana kawan kita ini, kok nggak bareng kita di surga. Oh, ternyata tersasar ke neraka. Neraka itu namanya Sakor. Maka mereka mencoba untuk bisakah berkomunikasi. Ternyata Allah fasilitasi nih. Mereka terus bisa ketemu temannya itu. Maka ditanya, masalakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kamu tinggal di Sakor? Maka kawan itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami mengabaikan sholat, tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Bukan hanya itu ya, nanti lanjutannya masih banyak itu. Tapi poin kita disebutnya ini yang pertama menandakan bahwa ibadah ini menjadi satu bentuk ibadah hablum minallah, ibadah kita kepada Allah yang begitu penting ya. Sampai-sampai bagi yang mengabaikan itu akan mendapatkan sanksi hukuman sedemikian rupa, dan sebaliknya bagi yang istiqomah mengerjakan akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan termasuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Itang untuk mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi interaktif berikutnya. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Dr. Ali Nurdin, MA. Subhanallah, kita mendapat siraman rohani mengenai tentang salat yang kita kerjakan selama ini adalah bagian dari banyak penuh harus dengan makna dan hikmahnya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung dan melalui chat. Itang, boleh tanya Itang. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum Itang. Assalamualaikum Ustadz Ali Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, monggo Pak Adi. Ustadz begini, kan kalau kita baca ayat Al-Quran itu kan ada kategorinya ya, ayat muhkamat sama ayat mutasyabihat ya. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan lebih jauh tentang hal ini gitu. Bisa jadi kan kami sebagai orang awam kan memahaminya nggak detail gitu. Misalnya begini, ada ayat yang bunyinya kurang lebih ya,
saya nggak hafal redaksinya, tapi celakalah orang yang sholat gitu kan. Nah, itu apakah bisa masuk kategori ayat mutasyabihat begitu, Ustaz? Terima kasih. Makasih Pak Adi. Langsung ya. Ya, baik. Kita lihat ayatnya dulu. Masih bisa dibantu kawan kita untuk membacakan pembagian ayat tadi di surah Ali Imran, ayat yang ke-7. Ini ayat Al-Quran yang dibagi ke dalam dua kategori, muhkam dan mutasyabih. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Silahkan. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Baik, terima kasih. Mari kita tadabburi ayat ini. Ini saya kira penting sekali dan Pak Adi telah membuka keran ya untuk kita supaya mentadabburi ayat yang penting ini. Para ulama kemudian memberikan tafsiran begini. Kenapa para ulama? Karena memang Al-Quran tidak memberikan rincian. Mana sih yang muhkam, mana sih yang mutasyabih? Nabi di hadis-hadisnya juga tidak ada informasi tentang kelompok ayat mana yang masuk kategori muhkamat dan kelompok ayat mana yang masuk kategori mutasyabihat. Itu sepenuhnya menjadi ijtihad para ulama. Nah, kalau ijtihad ulama boleh jadi akan ada perbedaan. Maka mohon kita toleran kalau seandainya ada perbedaan itu. Tapi dua hal yang ingin kita sampaikan, ayat muhkam dan mutasyabihat di dalam Al-Quran itu ada mengandung dua makna. Makna yang pertama, kita dapat katakan bahwa seluruh ayat Al-Quran dari segi kepastiannya bahwa itu dari Allah, ya, bahwa itu sumbernya dari Allah, itu semua muhkamat. Ya, semua muhkamat. Saya ulangi, seluruh ayat Al-Quran dari aspek bahwa ini adalah jelas, ini adalah tegas, ini adalah konkret, nggak ada keraguan sama sekali bahwa semua dari Al-Fatihah sampai Nah itu muhkamat dalam arti semua dari Allah, iya, itu makna muhkamat yang pertama. Kita lihat misalnya di surah Hud. Surah Hud, surah yang ke-11 pada ayat yang pertama. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Iya, di sini kata muhkamat dimaknai dengan disusun dengan rapi, dengan jelas. Kitabun uhkimat. Ya, sehingga kemudian dari segi bahwa semua bersumber dari Allah kita sepakat. Berarti apa? Semua ayat Al-Quran hakikatnya muhkamat dalam arti semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bersumber dari selain Allah. Itu makna yang pertama dari segi bahasa, yaitu semuanya clear dari Allah. Nggak ada keraguan di situ. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu karya Nabi Muhammad, itu tuduhan yang tidak beralasan. Maka kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna, itu pandangan yang tidak bisa dibenarkan. Kita yakin bahwa semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah dan sampai An-Nas yang 114 surat itu jumlahnya, yang 6.200 sekian ayat, semuanya firman Allah dan sempurna. Sempurna. Yang tidak sempurna adalah tafsirnya, terjemahnya. Karena kalau terjemah dan tafsir itu karya manusia. Maka para ulama mengartikan tafsir itu apa sih? Terjemah itu apa sih? Bitaqatil basyariyah, sesuai kemampuan manusia. Maka nggak usah heran kalau ada penafsiran berbeda. Nah, dari sinilah kemudian Pak Adi, dari aspek isi kandungannya, ada yang mengatakan bahwa semua tafsir itu mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya apa? Boleh ada kesamaan-kesamaan, tapi ada yang kemudian bersiaplah kalau berbeda kemudian. Ya, maka kalau semua ayat Al-Quran muhkamat, tapi pemahamannya, pemaknaan tafsirnya, terjemahnya itu mutasyabihat. Dalam arti apa? Sekali lagi mutasyabih dalam ayat ini adalah
Karena apa? Amat sangat dipengaruhi oleh kemampuan sang penafsir atau ulama itu. Itu pengertian pertama muhkam dan mutasyabih. Kemudian pengertian yang kedua, dan ini yang jumhur mayoritasnya, muhkam mutasyabih itu artinya ayat-ayat yang secara sederhana kita pun bisa langsung mengerti tanpa harus membutuhkan penafsiran yang mendalam. Al-Fatihah misalnya, Al-Ikhlas misalnya, itu ayat-ayat muhkamat. Jadi tidak perlu ada penafsiran yang lebih jauh, yang mendalam, membaca sekilas bahkan terjemahannya kita sudah mengerti. Seperti ayat-ayat tadi juga itu, tentang puasa, tentang sholat, dan seterusnya itu. Nah, ada kelompok mutasyabihat yang membutuhkan penjelasan lebih jauh, karena kalau hanya letterlek nanti bisa menimbulkan kesalahan. Bahkan kalau diinterpretasikannya itu kemudian berlebihan, bisa kemudian menimbulkan masalah. Nah, ayat inilah yang kemudian kita disuguhi sekelompok atau beberapa ayat Al-Quran yang memang tidak mudah untuk kita cerna. Contoh misalnya, seperti tadi, alif lam ro. Makna hadhil ayat. Apa artinya alif lam ro itu? Para ulama mengatakan, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu. Demikian juga semua awal surah ya, dari yang paling pendek 1 huruf nun, yang 2 huruf ha mim, yang 3 huruf alif lam mim, alif lam ro, yang 4 huruf alif lam mim ro, yang 5 huruf kaf ha ya ain shad. Apa makna itu semua? Wallahu a'lam. Mayoritas ulama mengatakan wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu persis apa maksudnya. Itu satu contoh. Yang kedua, ayat-ayat termasuk tentang yang mutasyabihat, misalnya tentang zat Allah, tentang penjelasan seputar Allah. Misalnya Pak Arsh, summastawa alal arsh, kemudian Allah bersemayam di atas arsh. Apa artinya arsh itu? Wallahu a'lam. Orang mempunyai tafsir masing-masing. Arsh itu tempat khusus. Ada yang mengatakan tempat fisik seperti halnya manusia yang menjadi raja, punya singgasana dan seterusnya. Tapi maka akan sangat berbeda antara masing-masing ulama itu. Nah, kemudian ini contoh-contohnya ya, termasuk ayat-ayat mutasyabihat di sini tentang hal-hal yang gaib sifatnya. Misalnya keadaan nanti manusia di alam kubur, atau manusia ketika nanti di akhirat, fase-fasenya akan seperti apa. Ayat Al-Quran banyak menjelaskan itu, tapi itu tidak bisa kita klarifikasi persisnya, maka kita hanya sami'na wa ta'na, tapi makna hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat fawailul lil musallin apakah termasuk mutasyabihat? Iya, betul Pak Adi. Maksudnya kalau kita stop di situ, maka kita nggak boleh bacanya stop di situ ya. Itu dalam kaidah membaca ada waqaf ya, namanya ada kapan kita berhenti, kapan kita harus langsung. Ya kan? Kapan kita harus terus itu. Waqaf ibtidak namanya. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Nah, ini harus terus bacanya, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya atau tentang sholatnya. Sehingga kalau wakafnya celakalah orang sholat, maka timbul pertanyaan di benak kita, loh wong sholat kok celaka piye toh? Sudah sholat kok dibilang celaka, maksudnya apa? Nggak boleh dong. Nah, maka padahal yang dimaksud itu orang yang lalai terhadap pesan moral. Bukan setiap orang yang sholat celaka, bukan. Tapi orang yang lalai dengan pesan-pesan moral ibadah sholat yang seperti yang diantaranya tadi kita sampaikan dalam sekian ayat Al-Quran tentang hikmah atau tujuan kita sholat. Terima kasih Fadi. Balik ke Fadi. Ya, Ustaz, memang ada mungkin ketika membaca ayat itu kan sepotong-sepotong ya, seperti tadi contoh kan, celakalah orang yang sholat, stop sampai di situ. Padahal harusnya kan dilihat ayat yang sebelumnya atau sesudahnya juga dilihat begitu. Betul. Nah, tadi secara sederhana bisa disimpulkan bahwa ayat muhkamat itu ayat yang maknanya jelas ya. Sedangkan ayat mutasyabihat itu maknanya masih samar-samar. Bahkan mungkin nggak bisa juga ditafsirkan juga, makanya dikembalikan pemahamannya dari Allah gitu. Betul sekali. Betul. Karena hal ini penting Ustadz, terkait dengan ayat mutasyabihat ini kan ada sekelompok, tadi contohnya udah Ustadz sampaikan bahwa ada yang kalau menurut saya itu ada satu kelompok yang menafikan ayat mutasyabihat. Jadi semua ayat dianggap muhkamat.
Nah, ini kan tentu berbahaya kalau menafsirkannya nggak sebagaimana mestinya, karena berbahayanya ke arah akidah nanti. Gitu. Tadi terkait dengan Allah bersemayam di atas aras. Gitu kan. Istiwa itu kan mempunyai 15 makna kalau nggak keliru. Kalau 15 makna itu ternyata nggak cocok, makanya dikembalikan kepada Allah kan gitu. Betul. Jadi bisa ditakwil tapi juga dengan syarat-syarat tertentu ya Ustadz ya. Betul sekali, bahwa Bang. yang punya otoritas mentakwil tentu mufasir ya tentunya contohnya, atau ulama yang punya otoritas. Betul sekali. Ya begitu Ustadz. Baik. Nah, ini ada tuh hal lagi. Ada yang berpendapat bahwa jumlah ayat itu tadi Ustadz bilang 6.200 sekian. Ada yang menyebut 6.236. Ada yang nyebut 6.666. Nah, ini kan ada semacam kontroversi. Bagaimana penjelasan Ustaz? Ya, makasih Pak Adi. Ya, mayoritasnya dari hitungan para ulama ulumul Quran, sebetulnya kita bisa juga sendiri ya, ngetik coba dihitungkan gampang sekarang kan ya. Misalnya Al-Fatihah 7 ayat sepakat, Al-Baqarah 286, 17 sampai terakhir itu ketemu sebenarnya itu ya. Nah, di situ perbedaannya itu tidak jauh-jauh dari 6.200 sekian, Pak. Maka saya sebut karena nggak saya pastikan karena ada perbedaan khilaf. Karena terkadang ada satu ayat oleh ulama lain dipahami itu 2 ayat yang berbeda, misalnya begitu. Tapi kita tidak temukan itu jumlah 6.666 itu nggak ada itu, Pak. Yang ngitung ulama, yang ngitung seperti itu nggak ada, ya 6.666 ayat. Tapi itu ada yang di buku pelajaran agama dulu di zaman SD, zaman SMP itu begitu. Nah itu sudah pernah kami sampaikan ya, karena ketika kami termasuk yang diminta untuk mengoreksi buku-buku ajar buku agama di SMP dan SMA itu. Nah, sudah kita sampaikan jangan diulang lagi karena itu nggak ada sumbernya dan tidak ada faktanya itu. Kalau mau bukti coba hitung sendiri, itu nggak ketemu itu yang 6.666 ayat itu. Cuma ini karena sudah terlanjur dan orang biasanya kita nggak mau repot ya, nggak cerdas untuk literasi seperti ini, yang terjadi apa? Kesalahan berulang. Seharusnya mereka mau paling tidak kalau toh khilafiyahnya itu perbedaannya itu masih di angka 6.200 sekian gitu, bukan 6.600, kan jauh banget itu jumlahnya, itu jumlahnya itu jauh banget. Tapi kalau 6.236, ada yang mengatakan 6.230 misalnya begitu, itu masih sangat berdekatan dan itu sangat mungkin sekali. Tapi sampai 6.666 itu kami tidak mendapati sumber otentisnya dari penghitungan model apa yang digunakan, maka ya kita menggunakan yang secara umum dipegang para ulama ulumul Quran. Terima kasih Pak Adi. Mungkin yang terakhir ya Ustadz ya, ada di ayat-ayat Al-Quran itu kan ada yang dimulai dengan basmalah ya. Ada surat ya maksud saya. Ada surat yang tidak dimulai dengan basmalah. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari 114 surah, hanya satu yang tidak dimulai basmalah, yaitu surah At-Taubah. Ya, ini juga kita kan membaca Al-Quran itu namanya tauqifi, Pak. Tauqifi itu mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Disepakati. Maka Rasulullah tidak menjelaskan kenapa kok di At-Taubah nggak pakai Bismillah. Nah, maka ulama, termasuk ulama qiraat, akhirnya mencoba menjelaskan, ulama tafsir mencoba untuk mencari argumentasinya. Di antara sekian penjelasan ulama, di antara adalah, kenapa awal At-Taubah tidak pakai Bismillah? Karena awal At-Taubah, ayat pertama itu bicara tentang kemarahan Allah terhadap orang-orang musyrik. Bara'atum minallahi wa rasulih illadzina ahadtum minal musyrikin. Kalau marah kan pakai Bismillah, Pak. Kalau pakai Bismillah nggak jadi marah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya marah dulu. Oh iya nggak bisa, nggak jadi marah itu. Untuk menunjukkan ketegasannya gitu ya. Maka itu hikmah yang pertama. Ada yang mengatakan kedua, hakikatnya Al-Anfal dan At-Taubah itu adalah nafsu surah. Satu surah itu sama. Maka isinya juga sama itu berkaitan dengan persoalan etika perang dalam Islam. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga kemudian ada cara membaca yang ketika akhir Al-Anfal itu langsung wasol kepada surah At-Taubah. Innallah, ini ayat Al-Anfal bunyinya. Innallah bikulli syai'in alim. Waqaf di situ.
Tapi ada yang kemudian itu tandanya lam itu. Lam itu artinya sebaiknya wasol aula artinya. Kalau kita lanjut itu lebih bagus. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulih dan seterusnya. Nah, itu pendapat yang kedua ya. Tapi persisnya apa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas meskipun ada satu surah yang tidak pakai basmalah tapi jumlah Bismillahirrahmanirrahim di Al-Quran tetap 114. Karena nanti ada di surah An-Naml, ada satu surah yang di tengah surah ada bacaan basmalah, yaitu bacaan terkait kisah Nabi Sulaiman yang menulis surat yang dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Ini surat dari aku, dari Nabi Sulaiman, dan aku ingatkan kepada engkau untuk apa? Menjadi seorang muslim. Ini surat Nabi Sulaiman yang dikirimkan kepada Ratu Balqis atau Ratu Bilqis. Silahkan mau membacanya yang seperti apa ya. Itu ada di surah 27 pada ayat yang ke-30. Terima kasih Pak Ade, kembali ke Pak Itang. Monggo. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Pertanyaan di chat, dan tapi saya memulai dulu dari Rosera Effendi yang bertanya melalui langsung. Silakan, Oci. Terima kasih, Tang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam. Ustadz, saya juga mau menanyakan lagi terkait surah Al-Ma'un tadi, yang celakalah orang-orang yang lalai atas sholatnya gitu kan ya Ustadz. Sementara di situ diterangkan yang lalai sholat itu adalah orang-orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin, terus udah gitu dia juga dalam tanda kutip juga tadi termasuk yang pelit gitu ya, atau kikir gitu ya Ustaz. Nah, kalau orang-orang yang kata lalai dalam sholat ini adalah orang-orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, atau terus dia sholat tapi sholatnya misalnya zuhur udah masuk asar baru sholat. Nah, kalau yang seperti ini apakah termasuk orang-orang yang juga lalai terhadap sholat, Ustaz? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya. Kalau orang yang masih sholatnya bolong-bolong, kan kira-kira gitu ya, sholatnya yang baru sesempatnya, itu masuk kategorinya tarkus sholat. Tarkus sholat artinya yang meninggalkan sholat. Ya, sehingga kemudian kalau lalai kan masih soft ya, masih lembut dari Allah istilahnya itu. Itu yang sholatnya masih genep itu. Kalau yang fawailul lil musallin masih genep itu. Tapi yang lalai atau yang dimaksud kalau kasusnya kawan-kawan atau sebagian orang tidak mengerjakan sholat atau sholatnya hanya pas misalnya sholat Idul Fitri saja atau sholat sehari-harinya hanya beberapa waktu sholat yang lain diabaikan, itu berarti meninggalkan sholat. Ya, bukan lalai terhadap sholat. Yang dimaksud meskipun bisa saja dari segi kebahasaan ya, tapi umumnya al-ma'un ini mengecam orang yang sudah mengerjakan sholat tapi tidak menjadikan pribadinya lebih baik. Nah, kira-kira gitu. Sedangkan kalau orang yang sama sekali bahkan tidak sedikit ya, kalau ada orang yang mungkin meninggalkan sholat atau sholatnya baru aja, tapi mungkin sosialnya malah bagus, kan ada juga seperti itu kan. Nah, maka kemudian itu nanti istilahnya lain dan kecaman ditujukan lain. Tapi untuk kasus di Al-Ma'un ini itu ditujukan kepada orang yang sudah mengerjakan sholat, relatif sudah dia kerjakan, tapi kemudian sikap sosialnya yang buruk. Ini dilihat dari asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzulnya mengecam maka disebut sebagai orang-orang munafik. Meskipun ini juga khilaf ya, karena apa? Ayat ini kan turun ketika di Mekah. Mekah itu nggak ada munafik. Munafik itu ada yang di Madinah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa sekelompok orang telah rajin sholat, tapi ternyata dia justru tidak memberi bantuan kepada orang miskin, kepada anak yatim, malah kalau datang menghardiknya, maka itu dikecamnya. Ada juga sebetulnya sholat yang dimaksud di sini bukan sholat 5 waktu yang disyariatkan Allah. Maka tadi saya sudah singgung ya, di sini tidak dikatakan fawailul lil muqimis sholah, bukan. Tapi fawailul lil musalli. Nah, di istilah sindiran Sayyidina Umar bin Khattab itu kena sekali itu. Beliau katakan begini, kasirum minal musallin wa qalilum minal muqimis sholah. Banyak orang yang sholat, tapi sedikit orang yang mengerjakan sholat dengan baik.
Nah, ada yang seperti itu ya ungkapannya, sehingga kemudian kecaman ini terutama ditujukan kepada orang yang secara ritual sudah bagus tapi buruk secara sosialnya. Poinnya seperti itu. Terima kasih. Baik, Ustaz. Satu lagi boleh, Itu? Tafadhali. Silakan. Silakan. Ya, Ustadz, ini Ustadz terkait dengan masalah Isra Mi'rajnya Rasul, Ustadz, kan di situ kenapa dalam hal ini umat Islam sampai akhirnya diputus Rasul itu mengatakan bahwa umat Islam itu sholat 5 kali dalam satu hari, 5 waktu dalam satu hari. Nah, itu kan yang awalnya kan Rasulullah tuh bolak-balik dari 50 kali sekian kayak gitu kan ya, Ustadz ya. Terus sampai pada ada dialog di mana Rasul berdialog dengan salah satu Rasul juga yang mengatakan bahwa waktu zamannya beliau aja sholat cuma berapa waktu aja berat banget gitu, apalagi kalau disuruh 50 waktu gitu. Nah, maaf ya Ustadz kalau misalnya mungkin ini keluar dari masalah, cuman ini saya hanya ingin sekedar tahu gitu loh, kenapa bisa seperti itu. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat-saat waktu-waktu yang lampau itu juga waktu-waktu sholatnya itu berbeda gitu loh dengan waktu sholatnya zaman Rasul. Baik. Walaupun memang zaman Rasul ini adalah yang paling sempurna lah dibanding Rasul-Rasul sebelumnya. Syukron Ustaz. Baik, afwan. Kita lanjut mulai ya. Betul, riwayat tersebut sahih ya. Riwayat ada di Al-Bukhari ya, atau juga di riwayat Imam Muslim. Maka ini dimaknai sebagai hadis yang sanadnya sahih. Nah, iskal atau masalah memang paling tidak mudah memahami konteks ayat di Mi'raj Nabi itu ya. Tapi para ulama kemudian mencoba untuk memberikan penjelasan. Di antara penjelasan itu hikmahnya apa toh kok Nabi sampai minta seperti itu. Dan Nabi yang kemudian menyuruh Rasulullah untuk minta diskon lagi itu sebetulnya Nabi Musa. Dalam riwayat itu jelas disebut Nabi Musa alaihissalam di soft langit yang kelima. Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini termasuk, memang kalau kita lihat di Al-Quran, kan termasuk Nabi yang paling banyak disebut itu. Dan dia Nabi yang paling besar di golongan Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Atau paling tidak, pengaruhnya paling luar biasa, Nabi Musa alaihissalam. Nah itu kemudian Nabi Musa yang kemudian minta kepada Nabi Muhammad atau menyuruh Nabi Muhammad untuk minta diskon. Dengan alasan tadi itu ya. Nah terus kemudian, sampai kemudian itu kan tinggal 5 sebetulnya. Tinggal 5 waktu, itu pun Nabi Musa masih nyuruh itu, aslinya masih nyuruh. Karena Nabi Musa sebetulnya mewakili aspirasi kita banget ya, gitu. Masih nyuruh naik lagi, minta diskon lagi itu. Nabi katakan enggak, sudah, saya malu sama Tuhan. Akhirnya 5 waktu yang ditetapkan. Nah sebetulnya kita yakini bahwa Allah memang menetapkan sejak awal 5 waktu kan begitu. Ini ambil hikmahnya bahwa ternyata memang untuk menunjukkan satu ini hikmahnya. 5 waktu yang kita kerjakan dengan baik, hakikatnya keutamaannya sama dengan 50 waktu. Itu satu, hikmahnya begitu. Ya, jadi 5 waktu yang dikerjakan oleh umat Muhammad SAW itu sama dengan 50 waktu. Bisa 50 waktu yang dikerjakan oleh umat-umat lain atau kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Satu. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan bagusnya, adakah penjelasan tentang bagaimana pembagian waktu sholat umat-umat sebelumnya? Jawaban kita apa? Tidak ada rinciannya. Jadi kita tidak temukan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih bagaimana terkait dengan syariat sholat untuk kaum sebelum kaum Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tentang jumlah rakaatnya, tentang waktu pelaksanaannya, tentang juga jumlah waktu sholatnya. Apakah sama dengan kita 5 waktu, atau bahkan mungkin lebih dari itu, atau kurang dari itu? Wallahu a'lam. Ini tidak ada penjelasan yang kita temukan baik dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita mengembalikan hal itu sepenuhnya kepada Allah, sehingga kemudian kita meyakini yang jelas mereka juga telah disyariatkan sholat, tapi bagaimana tata cara, ketentuan, syarat, rukun, dan pembagian waktunya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Terima kasih. Terima kasih, Ita. Silakan, ini pada langsung bertanya langsung ya Pak Ustadz ya, Dini Ramalia.
Pak Cita, terima kasih. Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Begini Pak Ustadz, saya tuh 2 minggu yang lalu baru saja mengikuti tadabbur tentang Al-Humazah. Nah, tadi memang saya sengaja mau mengingat masalah nerakanya aja ya Pak Ustadz. Begini, di Humazah kan, di Al-Humazah tentang orang-orang yang pengumpat atau penghardik gitu ya Pak. Plus sama orang yang menuhankan harta, itu salah satunya kikir Pak. Nah, tadi kan disebutkan kalau misalnya salah satu yang dibilang keji itu menghindar dari perbuatan keji itu kikir. Berarti kan Pak, di Al-Humazah udah jelas-jelas Allah itu kasih ancaman ya Pak buat yang kikir ke neraka hutomah. Tapi tadi ada tambahan info dari Pak Ustadz tentang neraka sakar gitu Pak. Jadi saya membayangkan berarti untuk orang yang sudah kikir, sering meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti 2 neraka itu apa ya ancamannya? Itu aja Pak. Oh iya, betul. Waktu itu agak takut juga ya, maksudnya bukan saya aja, peserta tadabbur itu semua juga banyak yang malah sampai nangis karena dijelaskan neraka hutomah itu seperti apa gitu loh Pak. Nah, sekarang yang sakar juga kalau boleh, kalau Pak Ustadz tahu seperti apa Pak. Kalau yang di Al-Humazah kan sudah jelas ya Pak ya, hutomah itu seperti apa dijelaskan oleh Allah gitu Pak. Itu aja Pak sedikit tentang neraka. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Cukup banyak ya ayat yang menjelaskan tentang dahsyatnya siksa neraka ini. Dari yang adna, paling rendah, sampai yang a'la, paling tinggi. Sehingga kemudian memang menjadi salah satu gaya bahasa Al-Quran dan juga hadis Nabi disebutkannya tentang sekian ancaman Allah di dalam siksa neraka ini. Nah, maka kalau hutomah sendiri betul sekali sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma adraka mal hutomah narullahil muqadah. Itu kan penjelasan dari hutomah itu sendiri ya. Nah, jadi kalau ada kata-kata wa ma adraka, itu memang agak sulit kita menjangkaunya. Maka kan banyak Al-Quran, wa ma adraka ma lailatul qadar, wa ma adraka mal qari'ah, ada adraka. Itu pertanyaan untuk direnungkan, bukan untuk dijawab. Karena Allah tidak membutuhkan jawaban, karena Allah Maha mengetahui. Nah, ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang dahsyatnya, dan maka kemudian nama neraka ini apakah betul nama neraka tersendiri, seperti Hutomah, seperti Sakor, seperti Jahim, seperti Jahannam, seperti Sa'ir. Ya kan, paling tidak kan kita kenal ada 7 nama neraka. Nah, itu apakah nama jenis neraka yang berbeda tempatnya atau berbeda kelasnya? Seperti halnya nama surga. Nama surga kan juga banyak. Ada Firdaus, ada Naim, ya. Nah, apakah itu juga bagian-bagian? Nah, kalau kita minjam istilah Pak Adi tadi, ini contoh ayat mutasyabihat. Ya, maka yang pasti neraka yang paling rendah, ringan siksanya itu dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmidzi, itu adalah ketika seseorang berdiri mengenakan terompah. Ya, terompah yang disiapkan Allah di neraka itu, maka kemudian mendidih letaknya. Itu neraka paling rendah itu, paling ringan siksanya, keadaannya akan seperti itu. Tapi hakikatnya seperti apa? Ya wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui persisnya. Yang jelas betul sekali bahwa hutomah dengan segala bentuk ancamannya, demikian juga neraka-neraka yang lain, hakikatnya itu adalah sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang merasa, kenapa sih Allah kok senang sekali menghukum? Enggak senang, itu keadilannya. Jangan dibayangkan Allah itu senang hukum orang ya, atau dendam. Enggak, itu keadilan Allah. Adil dong kalau orang yang durhakanya melampaui batas mendapat siksa. Adil dong kalau orang sudah berjuang beramal soleh mendapatkan balasan surga. Justru enggak adil kalau enggak ada neraka. Banyak orang jahat kok terus mati, nggak dihukum kan, ya nggak adil. Justru adilnya akan seperti itu. Orang seperti Qarun, orang seperti Fir'aun yang selama hidupnya berbuat durhaka sedemikian rupa, ya adil. Sebaliknya orang yang baik-baik seperti teman-teman di SMA 385 ini baik-baik semua ini kan. Nah, kelihatan orang baik itu kalau ngaji itu agak sedikit ngantuan, maka dimatiin videonya, itu kelihatan baik-baik gitu ya. Nah itu masuk kemudian dihukum, ya enggak lah. Maka insya Allah semua calon surga, insya Allah. Amin. Baik.
Udah amin ya Mas Ita? Udah amin itu. Terima kasih. Syukron ya Pak Ustadz. Afan, Pak. Monggo kembali ke Mas Ita. Ya, saya ada pertanyaan dari chat ya Pak Ustadz, ya saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Mohon penjelasan surat Al-Mudatsir ayat 43. Kriteria orang yang masuk ke neraka sakor karena tidak mengerjakan sholat. Apakah orang itu tidak pernah sama sekali mengerjakan sholat selama hidupnya, atau juga yang kadang-kadang masih melaksanakan sholat tapi juga sekali-sekali masih tidak mengerjakan sholat, dalam hal ini sholat fardu. Syukron Ustadz dari Alvin Amir. Baik, terima kasih. Kalau para ulama tafsir, dan inilah kita untuk rahmat Allah ya, yang menyebabkan orang masuk sakor itu bukan satu sebab ya, itu hanya salah satu sebab. Tapi kombinasi antara keburukan yang dia lakukannya dalam ayat itu kan tidak hanya sholat, tapi ada 3, kalau paling tidak ada 4 malah ya. Pertama apa? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Jadi sebabnya ada 4 ya. Kombinasi 4 itu. Jadi kalau ada orang yang misalnya dia percaya akhirat, dia percaya surga neraka, dia beriman kepada pahala dan siksa Allah, tapi kemudian keimanannya itu tidak menjadikan dia sholat, maka itu tidak diancam sakor itu. Apalagi kalau dia perilaku yang lainnya baik-baik. Tapi kombinasi dari 4 ini loh, yaitu apa? Dia tidak sholat, dia tidak memberi makan fakir miskin, dia juga sukanya kumpul sama orang-orang yang jelek, yang hanya membicarakan hal-hal yang buruk, dan satu lagi apa? Dia mendustakan hari kiamat. Nah, ketika 4 hal ini ada pada seseorang, barulah kemudian diancam dengan neraka sakor. Tapi kalau dia tidak pelit, suka bantu, terus kemudian apa? Dia gabungnya sama orang-orang baik juga, sama teman-teman yang baik, gitu. Dan dia beriman akhirat, cuma sholatnya bolong-bolong gitu kan, maka itu termasuknya dosa besar. Tapi ancamannya tidak sampai di sakor ini. Di mana kalau gitu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau dia bertobat, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Amal kebaikan-kebaikannya bisa saja nanti menghapus kesalahannya. Karena itu janji Allah juga. Coba kita lihat di surah nomor 11 ya, ayat yang ke-114. Allah mengatakan di situ innal hasanati yudhibnas sayyi'at. 114. Dibantu, monggo. Silakan Doni. Surah 11 ya Pak Ustadz ya? Betul. Ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan seseorang, kalau toh kemudian ada perbuat kesalahan yang dikerjakan juga bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikannya itu, ya. Dan kita meyakini Allah adalah Maha Pengampun. Nah, persisnya prosesnya seperti apa? Wallahu alam. Yang pasti begini, kalau ada kawan kita yang sholatnya belum lengkap, tapi baik, doa kita apa? Semoga kebaikannya itu menjadikan satu saat dia bisa istiqomah sholatnya. Sebaliknya, kalau ada kawan yang sudah rajin sholat, tapi kok pelit, kira-kira, ya pelit banget kira-kira gitu misalnya, nggak pernah peduli, maka semoga dengan sholatnya itu suatu saat dia mendapat hidayah untuk tidak lagi pelit. Meskipun agak susah ya, karena merubah watak jadi pelit itu, nggak pelit itu agak susah gitu ya. Tapi paling tidak husnuzon kita seperti itu. Kita hindari untuk langsung menjudge-nya, tapi lebih baik mendoakannya. Terima kasih. Kembali ke Bang Itan. Silakan. Ini lanjut pertanyaan Pak Ustadz ya, dari Devi. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah dengan mengerjakan sholat sunnah bisa menggantikan sholat fardu yang pernah terlewatkan, tidak dikerjakan? Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Dan menurut para ulama menyatakan iya, itu salah satu yang disebut sebagai usaha untuk istiqomah. Yaitu apa? Menambah dengan mengerjakan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Ini tidak hanya sholat, termasuk puasa. Kalau Ramadan di zaman dulu kala, kita di zaman jahiliyah misalnya banyak puasa yang terlewat, maka sekarang mau ngitung ya susah berapa lama yang perlu kita tinggalkan. Maka apa? Perbanyak puasa sunnah. Demikian juga dengan sholat. Maka perbanyak sholat sunnah. Terutama apa? Tahajudnya dan rawatibnya. Karena itu sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. 2 jenis sholat itu. Tahajud dan
rawatib qobliyah dan ba'diyah, terutama yang muakkad. Terima kasih. Itang, saya mau tanya. Iya kan? Boleh? Boleh. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sebagian pertanyaan saya udah dijawab tadi dengan sholat sunat itu, sholat sunat itu sudah mengurangi semacam penggantian dari sholat-sholat yang bolong. Saya ini pengalaman pribadi aja Pak Ustadz, dulu waktu anak-anak saya masih bayi, sering bolong-bolong sholat saya. Untuk menggantinya itu apakah sebaiknya bagaimana Pak Ustadz ya? Apakah boleh kita ganti, kita sholat ulang misalnya habis asar, sholat lagi asar dengan niat qodho, atau ya tadi itu ya selain sholat sunat itu sudah lumayan juga. Iya, jadi memang ada dua pendapat ya Bu ya. Ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan kalau mengingat betul berapa jumlahnya, maka itu ganti dengan qodho sholat. Itu. Tapi ini ada pendapat lain, yang tadi yang terakhir itu adalah pendapat lainnya. Karena apa tidak dikenal istilah qodho sholat kalau yang ditinggalkan beberapa tahun yang lalu, kecuali kalau dalam dalam waktu yang berdekatan ya, itu kita kenalnya. Tapi ini sekali lagi khilaf ya, sehingga kemudian manapun yang kemudian ingin kita ikuti, insya Allah itu sesuatu yang ada dasarnya sehingga baik-baik saja. Dan dua hal ini menunjukkan bahwa kita ingin bersungguh-sungguh sekarang sedapat mungkin istiqomah kita mengerjakan sholat kita. Baik, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Bang Atang, monggo. Silakan, tapi tidak apa-apa kalau kombinasi dua-dua ya, dengan mengerjakan sunnah juga, dengan mengganti juga gitu ya. Betul. Gitu, Ustaz, ya. Bagus saja itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Itang, saya mau nanya lanjutan yang tadi, boleh? Pak Ustadz kan bilang boleh ya Pak. Gimana kalau kayak puasa juga kan boleh. Kalau misalnya kita menggantikan misalnya untuk orang tua yang udah meninggal, kayak haji kan kita boleh ya Pak. Apakah boleh juga untuk sholat gitu? Kita khususkan untuk orang tua misalnya atau kakek gitu. Terima kasih. Betul. Ada pendapat seperti itu Bu, didasarkan sebuah hadis ya. Jadi kalau orang tua kita mungkin karena satu dan lain hal, juga mungkin karena pengaruh pendidikan, lingkungan pergaulan, orang tua dan seterusnya, karena banyak enggak sholatnya, maka kita ahli warisnya kemudian diminta untuk mengganti mengerjakan dengan sekian banyak sholat. Itu ada. Ada riwayat yang mengatakan demikian, atau paling tidak ada hadis yang dapat dimaknai dengan cara seperti itu. Tapi akan ada juga yang mengatakan tidak perlu harus seperti itu, tapi kita doakan, tapi dengan doa-doa yang wasilahnya itu bukan sekedar kita misalnya membaca Robbi Fili atau Al-Fatihah, tapi dengan amaliyah yang baik. Misalnya apa? Kita beramal sedekah untuk doa kepada Allah semoga kesalahan orang tua kita yang meninggalkan kewajibannya diampuni oleh Allah. Atau kita kemudian berinfak, itu jauh lebih cepat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cara yang pertama tadi juga direkomendasikan atau boleh untuk dilakukannya. Sehingga kemudian ada sebagian yang akhirnya membagi itu. Misalnya anaknya 5, yaitu masing-masing dibagiin kamu bagian untuk nutup ayat sholat Bapak di waktu subuh ya, kira-kira gitu, nanti sekian kali dihitung kira-kira gitu. Ada yang begitu. Ya. Niatnya gimana Pak Ustadz? Ya, caranya? Sholat dalam hati niat, kira-kira niatnya untuk mengganti sholat Bapak kita, kira-kira. Sekali lagi ini meskipun tidak menjadi pendapat mayoritas ya. Mayoritasnya ya sudah kita doakan dengan dua cara. Dengan doa melakukan ibadah ritual, apakah itu bentuknya tilawah Al-Quran, khatam Al-Quran misalnya, atau minimal membaca surat Al-Fatihah. Ada juga dengan bentuk amal soleh yang bersifat sosial, apakah itu sedekah, apakah infak, termasuk bentuk-bentuk kebaikan yang kita kerjakan. Misalnya dulu orang tua kita punya kebaikan baik, senang silaturahim, berkunjung ke keluarga. Nah itu tetap lakukan dengan niat untuk doa kepada orang tua kita. Nah, itu juga salah satu bentuk amal yang baik sekali yang insya Allah menjadikan orang tua kita ridho di alam kuburnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Ya, silakan teman-teman. Apakah masih? Itang, saya satu lagi maaf tadi lupa. Ya, nanti ingat yang pertanyaan tentang untuk orang tua tadi. Saya baru teringat juga. Menyambung yang tadi barusan ditanyakan.
kalau itu surat Al-Mulk itu kan tiap malam kalau kita baca itu boleh, jadi katanya sebagai lampu-lampu pada saat kita dikubur nanti. Kalau misalnya Al-Mulk itu kita masih bacakan dengan niatkan untuk orang, misalnya kayak ibu saya belum lama meninggal itu ya, apakah itu ini juga bermanfaat juga untuk almarhumah Pak Ustaz? Ya, membaca Al-Quran itu ibadah ya Bu ya. Ya. Membaca Al-Quran, apapun surah pilihannya adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai salah satu rangkaian ibadah, maka kemudian kalau kita gunakan untuk berdoa, ibadah itu baik-baik saja. Tidak masalah. Ya, maka kemudian pilihannya apakah Al-Mulk atau surah misalnya yang lain, yaitu baik-baik saja. Karena sekali lagi kita pakai prinsip umum, membaca Al-Quran, walau ayatan, meskipun satu ayat, nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bernilai ibadah, maka kita gunakan untuk berdoa, memohon kepada Allah. Jadi sebetulnya alurnya itu, ini sebagai ibadah, maka kita gunakan untuk berdoa. Itu alurnya begitu. Tapi sebagian langsung dipotong saja itu, ngirim pahala dengan itu, kira-kira gitu ya. Nah itu untuk menyederhanakan masalah. Tapi bisa menimbulkan salah paham. Memang benar dapat pahala, kamu pede banget ngirim pahala, kan gitu akhirnya gitu kan. Maka lebih baik ini seperti halnya ibadah-ibadah pada umumnya, yang itu dalam rangka sebagai wasilah amal soleh namanya, sarana kita berdoa dengan melalui amal soleh. Ya, maka itu boleh-boleh saja. Monggo, mau pilihan Al-Mulk atau surah-surah yang lain itu baik. Atau paling tidak Al-Ikhlas 3 kali kan juga bagus itu, karena Al-Ikhlas mengselusil Quran, sepertiganya Al-Quran. Ya 3 kali menjadi khatam Al-Quran. Baik, terima kasih kembali Bang. Ya, terima kasih Nur dari Makassar. Silakan, ini pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya, tentang waktu nanti. Silakan Alfian Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyambung penjelasan Pak Ustadz mengenai surat Al-Mudaththir ayat 42 dan selanjutnya itu, yang mengenai neraka sakor, disebutkan kan hanya bukan meninggalkan sholat, tapi ada kelanjutannya. Tadinya saya menghubungkan dengan salah satu hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah berfirman, "Aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku ikatkan sebuah perjanjian di sisiku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktu-waktunya, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada ikatan perjanjian itu untuknya di sisiku." Dan satu lagi ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Termasuk ada pada saat zaman Rasulullah, orang yang masih melakukan perbuatan fasik, termasuk mabuk dan mencuri, tapi Rasulullah tetap menyatakan bahwa tetap kamu laksanakan sholat. Bagaimana penjelasannya itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya Pak. Ya, maka kemudian banyak, tidak hanya 1-2 ayat. Ini kan contoh saja itu. Sehingga kemudian kalau dalam rangkaian hadis yang disebutkan tadi, itu ancaman yang ansih meninggalkan sholat. Maka kemudian mendapatkan ancaman seperti itu. Tapi ketika itu diancam dengan sakor, maka kemudian ketika dia mengkombinasikan berbagai macam bentuk perbuatan dosa, yang meninggalkan sholat, yang sebetulnya itu kan bentuk kesengajaan yang luar biasa, atau bentuk kedurhakaan yang luar biasa. Umumnya kan begitu. Ya kan? Sehingga kalau sekarang ada faktanya, ada orang nggak sholat tok, tapi yang lain itu baik. Bagaimana ini? Ya tetap dosa, gitu loh. Tetap dapat ancaman dosa. Ya, tapi kemudian ancaman dosa itu tidak spesifik disebutnya dengan neraka sakor. Kira-kira begitu. Maka disinilah kemudian kan seperti halnya perbuatan baik juga bertingkat-tingkat, demikian juga perbuatan dosa juga bermacam-macam. Ada orang yang mengkombinasikan perbuatan dosanya, kombinasi ya dia pelit, ya dia tidak sholat, ya dia jahat, ya dia sombong, kombinasi banyak sekali. Tapi ada juga yang kemudian memiliki perbuatan baik, tapi juga ada satu pelanggaran yang dilakukan yang dikategorikan sebagai dosa besar. Nah, tentu saja hal ini akan berkonsekuensi pada bentuk sanksi hukuman yang akan diterima kalau nanti di akhir. Dan itu menjadi domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyatakan ketika seseorang memastikan orang, bahkan Rasulullah ya ditegur oleh Allah itu, ketika apa? Meminta supaya orang itu dihukum.
Jadi kalau toh Allah mengancam, Nabi juga dalam hadisnya mengancam, itu sebetulnya bukan karena Nabi itu juga senang dengan kalau umatnya disiksa, itu enggak juga. Ya, tapi apa? Itu bentuk pentingnya perbuatan itu harus istiqomah kita kerjakan. Tapi kalau ada yang khilaf, maka kemudian sepanjang hayat masih di kandung badan, selalu ada ruang untuk bertobat. Bahkan orang yang jahat sekalipun itu, berilah ruang untuk kemudian bertobat. Maka salah satu asbabun nuzul, kita lihat di surah 3, 128. Ini bagus sekali saya kira. Allah berfirman apa? Laisa lakamil amri syai'un, au yatuba alaihim, au yu'adzibahum, fa innahum zalimun. Ayat ini turun berkaitan dengan Nabi yang berdoa kepada untuk orang-orang musyrik yang telah mengalahkan, memerangi di perang Uhud. Hancurkan mereka ya Allah. Tegur oleh Allah atas doa Nabi itu. Bukan urusan kamu wahai Nabi. Apakah mereka nanti kalau bertobat tak terima tobatnya atau tak azab, urusanku. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dalam perspektif atas ayat-ayat berisi ancaman, berisi siksa neraka, maka kita yakini penuh hati. Untuk kemudian apa? Kita gunakan sebagai langkah kita untuk berhati-hati agar jangan melanggar hal itu. Sebaliknya atas bentuk janji pahala yang Allah siapkan itu juga sebagai bentuk dorongan agar kita lebih bersemangat dalam beramal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira sore yang sangat berkah sore ini dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Masih tangan akan menutup kaji kita. Jadi kami cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Pak Ustadz ya. Setelah kita simak siraman rohani pada siang hari ini, salat itu pada hakikatnya, dan saya sedikit sambil tulisan saya Pak Ustadz ya, hakikatnya adalah anugerah dari Allah SWT yang bisa memberikan kedamaian hati bagi kita semuanya dan juga membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk dan mungkar. Melalui dua manfaat ini, pada akhirnya sholat membantu muslimin semuanya dalam mencapai fit dunia wal fil akhirati hasanah, kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah mengandurkan kepada kita semuanya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga dengan ditutup dengan doa bagi kita semuanya, bagi yang sehat, bagi yang sakit bisa diberikan kesembuhan dan buat orang kita semuanya dan juga anak-anak cucu kita semuanya. Silakan Pak Ustadz. Doa terbaik adalah Ummul Quran, surat Al-Fatihah, dihadirkan semua niat utama kita, Bapak Ibu teman-teman, karena majelis ilmu adalah majelis yang sangat istijabah untuk kita berdoa. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Hitang untuk menutup kaji kita. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semua teman-teman yang hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak Ustadz ya di waktu yang mendatang.